Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qayyum Al-Sahab, NIM 600 200 122 Saya akan membawakan ceramah tentang kematian beserta dalilnya. Segala puji bagi Allah SWT. Semoga salawat dan salam tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta para mengikutinya. Salah satu di antara materi ceramah yang banyak sekali dicari di pencari Google adalah ceramah tentang kematian beserta dalilnya. Hal ini dikarenakan ceramah tentang kematian beserta dalilnya sangat cocok disampaikan sebagai bahan renungan bagi kita semua. Oleh karena itu, pada postingan kali ini kami akan membawakan contoh naskah ceramah tentang kematian lengkap beserta dalilnya Al-Quran. Apabila Anda adalah orang yang awam yang hendak membawakan materi ceramah tentang kematian beserta dalilnya, tidak perlu khawatir salah satu dalam penyampaian, karena naskah ceramah tentang kematian ini telah dirancang demikian rupa agar Anda dapat berceramah seperti para ustadz pada umumnya. Berikut teks ceramah tentang kematian lengkap beserta dalilnya kami dipaparkan secara lengkap. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa bina Muhammad SAW. Hadirin yang semoga dirahmati Allah SWT. Pertama, saya hendak berwasiat untuk diri saya sendiri dan juga untuk para hadirin yang hadir di majelis yang mulai ini. Lalu hendaknya kita bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenarnya takwa sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya tahu kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dimanapun kita bersembunyi itu menghindari, pasti kita akan didatangi oleh kematian itu berdasarkan dalil Allah SWT. Aina ma takunu aidharkum wal mautu walau kuntum fil buruzidi musyahida. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Surah An-Nisa ayat 78. Namun anehnya para hadirin, betapa banyak di antara kita yang lalai dari takdir yang satu ini. Bahkan terkadang seolah-olahnya kita merasa akan hidup selamanya. Padahal sesungguhnya setiap detik yang kita lalui adalah detik-detik menuju pada takdir kematian kita. Setiap kaki kita melangkah, sesungguhnya kita sedang menuju tempat kematian kita. Hanya saja kita tidak pernah tahu di bumi sebelah manakah kaki kita berhenti melangkah. Allah Ta'ala firman, "Ama yudriki nafsun ayyabiyo ardom tamut." Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah SWT, kita bahwa kematian itu tidak ada yang mengetahui kapan datangnya. Sebagian ada yang mati itu usia senjak, sebagian lagi kita di usia yang cukup muda. Bahkan tidak sedikit yang mati sesat setelah dilahirkan oleh ibunya. Sebelum kita dilahirkan, Allah SWT telah tentukan kematian masing-masing dari kita. Bisa saja beberapa saat setelah ini ada antara kita yang menyebut kematiannya, atau bisa saja besok, lusa, ataupun bulan depan. Yang jelas kita tidak akan pernah mengetahuinya. Oleh karena itu, para hadirin, sesungguhnya kematian itu bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan, karena kematian itu adalah hal yang pasti terjadi. Hanya saja kita tidak tahu kapan datangnya, di mana tempatnya, dan apa penyebabnya. Berbicara tentang kematian, sebenarnya bagaimanakah cara kita menghadapi kematian itu sendiri? Sebagaimana yang telah saya katakan barusan, bahwa kita tak perlu mengartikan datangnya kematian karena itu sudah pasti. Justru yang seharusnya kita dikhawatirkan adalah bagaimana nasib kita setelah kematian. Apakah hikmat yang kita akan dapatkan ataukah azab dari Allah? Kita sebagai seorang mukmin
tentu beriman dan yakin dengan adanya hari setelah kematian. Kita juga yakin dan beriman bahwasanya hanya ada dua nasib yang dialami oleh manusia setelah kematian, yaitu manusia yang bernasib celaka dan manusia yang bernasib beruntung. Nas- Nasib kita setelah kematian itu ditentukan saat kita masih hidup, dan apa yang kita peroleh setelah kematian adalah hasil dari apa yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Apabila kita melakukan kebaikan ketika di dunia, meskipun kebaikan itu hanya sebesar biji zarah, maka sebenarnya kita akan melihat balasannya. Demikian pula apabila kita melakukan keburukan di dunia, meskipun keburukan itu hanya sebesar biji zarah, kita juga akan melihat balasannya. Disebut sebuah dalil di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengajarkan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengajarkan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Surat Al-Zalzala ayat 7-8. Pernahkah kita mendengar sebuah nasihat yang berbunyi, "Janganlah engkau bermasalahan malasan dan berusaha sekuat tenagamu selagi muda demi masa depan." Nasihat tersebut tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita, meskipun nasihat itu disampaikan dengan kalimat yang bermacam-macam, tetapi pada intinya adalah sama. Betapa banyak orang yang memberikan nasihat ini agar kita menggapai masa depan yang gemilang. Namun masa depan manakah yang dimaksud? Ya tentu saja masa depan yang dimaksud kebaikan orang yang dalam masa depan duniawi. Tentu nasihat ini tidak sepenuhnya salah. Memang betul apabila kita ingin hidup nyaman di masa tua, maka kita harus mengobarkan masa muda kita untuk berusaha payah. Namun, sekali lagi, masa depan yang sesungguhnya bukanlah masa tua yang banyak orang pikirkan. Akan tetapi, justru masa depan yang sesungguhnya adalah masa setelah kematian. Mengapa demikian? Karena masa depan dunia hanyalah sesat. Betapa banyak orang yang tertipu hingga rela menghabiskan waktu demi masa depannya yang sesat. Saking sibuknya sampai-sampai masa depan setelah kematian tidak pernah ia berikan dan ia persiapkan. Maka Allah benar berfirman Ta'ala, "Wa ma hayatu dunya wa illa mata'u kufur." Kehidupan dunia bagi orang yang lelah hanyalah kesenangan yang memberdaya. Apa yang dimaksud kesenangan yang memberdaya atau menipu pada ayat yang barusan saya bacakan? Yang dimaksud kesenangan yang menipu di sini adalah memberdaya orang-orang yang mencintainya. Mereka mengira bahwa tidak ada kehidupan lagi setelah kehidupan dunia. Bahkan mereka mengira bahwa hidup ini dunia ini seolah-olah adalah untuk selamanya. Pada akhirnya apa mereka pun terganggu dengan dunia, sehingga mereka hanya sibuk mengurusi kehidupan dunianya. Ternyata setelah kematian menyebut mereka tersadar, telah tertipu dengan apa yang telah mereka kagumi itu. Sebenarnya saya membawakan ceramah tentang kematian bersedalinya itu bukan untuk menakut-nakuti. Telah saya dekatkan sebelum bahwa kita tidak perlu takut dan akan datangnya kematian karena itu sudah pasti. Bukan pula saya membawakan ceramah ini untuk membuat hilang semangat para hadirin dalam bekerja dan untuk beroleh harta dan dunia. Bukan. Justru kita tetap membutuhkan harta dunia agar bisa beramal mempersiapkan bekal menghadapi hari setelah kematian. Akan tetapi maksud saya di sini membawakan ceramah tentang kematian berserta dalilnya adalah agar kita menghindari bahwa hidup dunia itu hanyalah sesat. Jangan sampai hidup yang sesat ini kita gunakan sepenuhnya untuk memikirkan dunia saja. Saking sibuknya memikirkan dunia, sibuk bermegah-megahan, tiba-tiba kematian itu datang tanpa kita sadar. Astagfirullah. Bukanlah Allah SWT telah mengingatkan kepada kita bahwa sibuk berbanyak harta itu dapat membuat kita hancur. Bahwa kita hafal dengan firman Allah SWT, Alakum alakum lakumut tasuhat tazurtumut
mukabir. Berbanggalah, berbangga-bangga dalam berbanyak dunia telah melalai kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surat Al-Takasur. Kita tidak tahu kapan mati dan yang jelas mati pasti akan menjemput kita semua. Oleh karena itu, mindset yang harus kita bangun adalah bahwa kehidupan dunia ini ada tempat kita bercocok tanam untuk mempersiapkan hari setelah kematian. Jangan sampai saking sibuknya dengan dunia kita sampai melupakan kewajiban kita kepada Allah. Lupa sholat, lupa bersedekah, lupa zakat, lupa berzikir, lupa membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan juga demi mendapatkan harta dunia sampai kita memperolehnya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Justru hendaknya kita itu mencari dunia ini dengan cara yang halalkan oleh Allah. Bang, kita niatkan mencari harta dunia sebaik-baiknya agar harta itu bisa kita gunakan untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hartu akhiratu al nazila lahu fil arati min kana yuridu arsu dunya nuhi munha wa malau fil akhirati min aswabi." Siapa yang mendaki Siapa yang mendaki balasan di akhirat akan kami mentambahkan balasan dari baginya. Siapa yang menghendaki balasan di dunia, kami berikan kepadanya sebagai darinya balasan dunia ini, tetapi tidak akan mendapat bagian sedikit pun di akhirat. Surah Al-Yusra ayat 20. Masuk dari ayat ini di atas adalah apapun yang kita usahakan dan kita amalkan ada agar mendapatkan balasan di akhirat. Kita melaksanakan sholat untuk akhirat, kita bersedekah juga untuk akhirat. Kita bekerja mencari nafkah untuk akhirat. Kita berbisnis juga untuk akhirat. Arti semua yang diperdekan oleh Allah dan semua yang dihalalkan oleh Allah adalah kita niatkan untuk memperoleh keuntungan di akhirat. Ingatlah bahwa dunia ini sementara sedangkan akhirat selamanya. Janganlah yang menjadikan dunia di atas akhirat Allah SWT. Allah SWT bal turiduna hayatu dunya wal akhiratu khairu abqa. Adapun kamu orang kafir mengutamakan kehidupan dunia pada kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Al-Alaq ayat 16 sampai 17. Demikian cara tentang kematian berserta dalilnya ini saya sampaikan, semoga dengan disampaikannya cara tentang kematian berserta dalilnya ini dapat mengingatkan kita akan kehidupan setelah kematian. Mari kita bersemangat dan berlomba-lomba mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian sesuai potensi kita masing-masing. Yang memiliki potensi yang bidang ilmu, gunakan ilmu untuk meraih akhirat. Yang memiliki potensi di bidang fisik, gunakan fisik untuk meraih akhirat. Dan yang demikian potensi di bidang harta, gunakan hartanya untuk meraih akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya akhirat kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.